Selamat pagi, Bu dosen. Perkenalkan nama saya Rojodi Saputra Sinaga. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Baik, di sini saya sudah membuat dua file ya. Jadi ini nomor 1 dan ini nomor 2. Baik, langsung saja. Mari kita mulai. Baik, ini nomor 1 sudah selesai. Lalu kita lanjut nomor 2. Setelah nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai, mari kita run satu-satu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita buat match source descending-nya dulu.
Ya, mari kita mulai. Baik, ini nomor 2 sudah selesai. Jadi mari kita run satu persatu ya. Jadi nomor 1 dulu, mari kita run.
Baik, di sini sudah terlihat data sebelum yang diurutkan itu 45, 12, 78, 34, 23, 90, 56, 11. Lalu setelah diurutkan data yang udah diurutkan di sini 90, 78, 56, 45, 34, 23, 12, dan 11. Jadi nomor 1 itu tugasnya itu kita harus mengurutkan dari angka yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi makanya saya buat dari 90 sampai ke 11 yang paling terkecilnya. Baik, jadi kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu tugasnya kita ngurutin angka yang kita pilih. Ini misalnya coba saya citaran ya. Baik, ini nomor 2-nya. Jadi data sebelum yang diurutkan ini nomor 45, 12, 78, 34, 23, 90, 56, dan 11. Jadi setelah kita urutkan itu nomornya bakal sama semua, 45, 45, 45, 45. Jadi kita memilih yang nomor 45. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke penjelasannya ya. Baik, kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi saya sudah buat penjelasannya di sini, sedikit penjelasan dari saya. Jadi nomor 1 itu kita ternyata buat match source descending. Saya terbalik ini jadinya. Kalau buat ini dulu baru buat ini. Jadi ya udah langsung aja. Jadi nomor 1 itu kita membuat deklarasi kelasnya dulu. Jadi maksudnya deklarasi kelasnya dulu itu maksudnya kita membuat nama file kita dulu terlebih dahulu. Jadi nama file di codingan saya ini adalah match source descending. Jadi sesuaikan dengan nama file kita. Jadi di sini public class match source descending. Kalau misalnya public class nama lain tidak bisa, dia tidak akan bekerja di ini ya, di codingan kitanya. Lalu masuk ke fungsi match source. Fungsi match source ini adalah membagi array menjadi dua bagian rekursif sampai ukuran terkecil, lalu digabungkan kembali dari mid sampai ke titik tengah array. Proses ini disebut dengan divide and conquer. Jadi sini saya menggunakan public static void merge. Merge itu apa sih fungsinya? Merge itu adalah tujuannya untuk menggabungkan dua array kecil menjadi satu array besar yang sudah terurut. Nih. Sini left nih. Lalu di sini saya menggunakan L dan R. L dan R itu untuk menampung bagian kiri dan bagian kanan. L dan R. Lalu kita lanjut ke word sini. Nah, di sini kita concern ke lebih besar sama dengan. Jadi artinya lebih besar sama dengan ini kita menggunakan urutan dari besar ke kecil. Itu descending. Kalau misalnya mau ascending itu kita sebaliknya dari kecil sama dengan. Kalau misalnya kita mau ganti ascending itu sama dengan it's sama dengan gitu ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke print array. Ini dia print array.
Jadi print array ini tujuannya untuk menampilkan isi array ke layar. Jadi semua yang ada di sini yang kita sudah buat itu kita pakai print array. Di sini print array-nya kita buat. Jadi saya menggunakan for each loop untuk mencetak setiap elemennya. Lalu fungsi main ini bertugas untuk titik masuk programnya. Jadi mendefinisikan variabel A1 sampai A8 sebagai data awal. Itu juga bisa berfungsi main itu juga berfungsi untuk memanggil merge source untuk mengurutkannya data-data kita. Lalu bisa juga untuk menampilkan hasil sebelum dan sesudah diurutkan. Oke, kita langsung nomor kedua. Nomor duanya. Jadi nomor 2 tadi itu kita soalnya buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar dan terkecil menggunakan counting sort. Contohnya kan misalnya udah dibuatin kan seperti ini. Oke. Jadi yang awal kita lakukan itu seperti biasa membuat public class counting sort descending. Lalu di sini kita cari nilai maksimum. Jadi counting sort itu membutuhkan nilai terbesar dalam array. Itu misalnya yang saya buat ini 45, di sini 45, 12, 78, 34, 23, 90, 56 dan 11. Ini sebagai contoh juga. Contoh yang bisa saya buat juga di sini. Nah, setelah itu ini dipakai untuk menentukan ukuran array count. Lalu kita sini buat array count-nya. Kita buat array count-nya di sini. Ini, lalu array count ini berfungsi untuk menyimpan frekuensi kemungkinan tiap angka. Ukurannya maksimal plus 1. Di sini maksimal plus 1. Maksimal plus 1 supaya indeksnya sesuai dengan nilai elemen. Contoh, jika angka 90 muncul, maka count-nya akan 90. Jadi lalu selanjutnya hitung frekuensi tiap elemen. Jadi loop ini menghitung berapa kali tiap angka muncul. Misalnya angka 45 itu munculnya sekali. Count-nya 45 sama dengan 1. Lalu selanjutnya susun kembali ke array utama. Jadi kita memakainya descending. Loop dari nilai terbesar dan terkecil itu dari i turun ke max, turun ke 10. Turun ke 0, sorry. Ini turun ke 0. Jadi jika count i lebih besar daripada 0, berarti angka di i-nya itu ada di data. Lalu masukkan ke array hasil r index. R index. Lalu kurangin count i-nya. Hasil akhir array sudah terurut descending. Jadi semuanya ini sudah terurut dengan descending. Lalu di sini kita memakai print array. Seperti biasa, seperti nomor 1, print array. Sini kita udah membuatnya.
Lalu di sini untuk menampilkan isi array dengan spasi antara elemen. Digunakan sebelum dan sesudah sorting untuk melihat perbedaan. Lalu bagian mainnya ini sama seperti di sini, mendefinisikan variabel 8 variabel ini misalnya dari A1 sampai A8 dengan nilai integer yang disatukan ke dalam array data. Lalu dipanggil array data menampilkan sebelum sorting dan counting short melakukan pengurutan, print array itu menampilkan hasil setelah sorting. Jadi setelah kita munculkan, setelah kita run, datanya akan terurut seperti ini. Baik, mungkin itu saja hasil jawaban dari saya dan hasil penjelasan dari saya. Jika suara saya kurang terjelas, mohon dimaafkan, saya menggunakan device yang seadanya. Dan jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian tugas dari saya, Ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.